teman-teman, apa kabar? Pada mengikuti perkembangan pasar saham saat ini kan, sekarang ini nih pasar saham lagi terjun sebebas-bebasnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kondisi IHSG yang masih merona saat ini pastinya membuat para investor mulai menjadi khawatir. Sebagai seorang investor maupun seorang trader, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa memborong saham di tengah koreksi saham seperti ini? Ancaman corona makin mendunia dengan terjangkitnya lebih dari 100 negara dan lebih dari 110.000 kasus pasien yang terinfeksi. Selain itu, di Indonesia sendiri sudah terdapat 6 kasus positif WNI yang terinfeksi corona, sehingga membuat kekhawatiran masyarakat meningkat. Tak hanya itu, harga minyak juga turun tajam sekitar 20% setelah Arab Saudi memulai perang harga dengan Rusia dengan memangkas harga jualnya. Penurunan permintaan karena wabah virus corona juga makin menambah tekanan terhadap harga komoditas minyak. Sebagai efek domino, perlambatan kegiatan bisnis baik global maupun nasional sangat menekan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, data Indeks Kepercayaan Konsumen atau IKK yang baru saja dirilis juga mengalami penurunan sekitar 3,3% dibandingkan bulan lalu, dan menunjukkan bahwa persepsi dan ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi saat ini dan mendatang masih pesimis. Pelemahan yang dialami oleh saham-saham perbankan dengan kapitalisasi besar layaknya BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI membuat IHSG sangat tertekan dan membuka ruang pelemahan yang lebih jauh lagi. Lantas, apa yang harus kita lakukan di situasi seperti ini? Berikut 3 langkah mudah untuk menghadapi market bearish. Langkah yang pertama adalah amankan portofolio Anda. Ketika market berpotensi untuk turun atau bearish, maka yang pertama kali Anda harus lakukan adalah mengamankan aset Anda. Jika kondisinya sudah seperti ini, maka Anda harus segera meminimalisir kerugian dengan cara menjual saham yang sudah melewati batas toleransi Anda. Misalnya, level toleransi Anda adalah ketika saham turun 7% dari harga awal Anda membelinya. Jika sudah mendekati atau melewati batas tersebut, maka harus segera diamankan portofolionya nih. Karena kita tidak tahu sampai kapan nih koreksinya akan terjadi. Bisa jadi koreksinya hanya sementara. Tapi siapa tahu kalau bakal koreksi terus sampai anjlok, nggak tahu kan? Intinya jangan pernah tuh menangkap pisau jatuh. Tunggu hingga koreksi sudah mereda dan IHSG kembali rebound. Nah, langkah kedua nih, manajemen risiko. Apakah ketika market jatuh kita tidak boleh beli saham lagi? Oh, boleh-boleh saja dong. Asalkan Anda sudah melakukan manajemen risiko. Gimana sih caranya? Ini nih, yaitu dengan melakukan start small untuk modal Anda dan melakukan diversifikasi pada portofolionya Anda. Meskipun hari ini terkoreksi tajam, belum tentu harga saham bisa langsung naik keesokan harinya. Anda harus teliti dalam memilih saham dan selalu pastikan Anda membeli saham hanya ketika tren tersebut sudah terkonfirmasi pembalikan arah. Yang ketiga adalah sediakan cash. Ketika terjadi penurunan tajam, pasti akan ada saham-saham yang terdiskon di tengah kepanikan. Nah, untuk itulah Anda harus memiliki cash. Karena momen seperti ini di mana saham-saham dengan kinerja bagus mulai terdiskon setiap harinya. Manfaatkan kas Anda sebaik mungkin untuk memborong saham-saham blue chip ataupun saham-saham yang termasuk ke dalam LQ45 dengan kinerja bagus dan sedang terdiskon. Ingin tahu di mana saja peluang dan saham-saham potensial di tengah IHSG yang sedang menurun seperti ini? Temukan jawabannya hanya di IM Trade. IM Trade satu-satunya aplikasi solusi untung optimal trading saham yang memberikan edukasi saham online, dibimbing 12 bulan full dan gratis lihat live trading jurnal Super Trader yang berkinerja apik sejak 2016 loh. Daftar sekarang di IM Trade. Saya tunggu ya.